Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Somi Fazarosida dengan NIM 210810232 dari kelas Seminar Sosial Klinis 13F2. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Catcalling dengan Self-Esteem pada Mahasiswi di Yogyakarta. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan subjek penelitian mahasiswi di Yogyakarta dengan penjelasan sebagai berikut. Mahasiswa dalam melakukan interaksi dengan orang lain didorong untuk dapat memiliki kepercayaan diri dan self-esteem yang tinggi guna mencapai prestasi dan mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Chopper Smith dalam Gufron dan Risnawati, Nawita tahun 2010, perempuan memiliki self-esteem lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang kurang, merasa perlu untuk dilindungi, dan memiliki perasaan kurang mampu. Perempuan, khususnya yang berada di tingkat perguruan tinggi atau bisa dikatakan dengan mahasiswi, seringkali tidak merasa puas akan penampilannya sendiri dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cass dan Fleming dalam IUS dan Novendawati tahun 2015 yang mengatakan mahasiswi yang memiliki penilaian akan tubuhnya secara negatif, memiliki nilai yang lebih rendah terhadap harga dirinya. Dan sebaliknya, mahasiswi dengan harga diri yang tinggi cenderung akan mengevaluasi tubuh mereka secara positif. Kasus pelecehan seksual khususnya di Indonesia makin marak terjadi hampir setiap tahunnya. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan kapan saja. Namun, hingga kini, perempuan masih berada di tempat terbanyak menjadi korban pelecehan seksual, dikarenakan masih banyak yang beranggapan perempuan merupakan individu yang lemah daripada laki-laki, dijelaskan dalam Raisa tahun 2017. Seperti yang dijelaskan oleh Overman dan Malamud dalam Santoso dan Bazala tahun 2018, walaupun tindakan pelecehan seksual dapat terjadi kepada laki-laki dan perempuan, namun persentase terbesar korbannya adalah perempuan dan pelakunya sebagian besar adalah laki-laki. Jadi, itulah penjelasan saya mengapa saya memilih subjek penelitian mahasiswi, yaitu karena mahasiswi bisa mempunyai tingkat self-esteem yang rendah dan tinggi tergantung dalam konsep dalam dirinya. Dan kebanyakan perilaku pelecehan-pelecehan seksual itu terjadi kepada perempuan. Selanjutnya, penjelasan untuk self-esteem. Self-esteem ini merupakan variabel terikat yang saya gunakan dalam penelitian ini. Menurut Chopper Smith tahun 1967, self-esteem merupakan evaluasi yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan biasanya merupakan interpretasi yang diterima seseorang dari lingkungannya berupa penghargaan, penerimaan, dan perlakuan yang diterimanya. Chopper Smith juga menjelaskan terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi terbentuknya self-esteem. Yang pertama yaitu kemampuan individu atau competence, kedua keberartian individu atau signifikan, ketiga kekuatan individu atau power, dan keempat kebijakan individu atau virtue. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama yaitu jenis kelamin, kemudian kondisi fisik, dan ketiga lingkungan keluarga, dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Beberapa faktor self-esteem di atas yang memiliki kaitan dengan variabel bebas saya yaitu catcalling, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan self-esteem pada perempuan. Akibat dari perilaku catcalling dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan sosialnya, lebih membatasi pergaulan dengan laki-laki karena adanya ketakutan yang disebabkan oleh perilaku catcalling. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu walaupun pelecehan ini dapat terjadi baik
pada laki-laki dan perempuan, namun sampai saat ini persentase terbesarnya adalah perempuan. Dan jika perempuan ini sering terjadi pengalaman yang negatif seperti catcalling di jalanan, dia akan lebih menarik diri dan mengurangi interaksi sosialnya gitu. Selanjutnya untuk penjelasan definisi dari catcalling. Catcalling didefinisikan sebagai perpaduan antara pelecehan dari orang tidak dikenal dan pelecehan jalanan atau street harassment, yaitu berupa ekspresi verbal dan nonverbal yang terjadi di area publik seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Dijelaskan oleh John tahun 2010. Contoh dari perilaku catcalling secara verbal termasuk panggilan, ajakan, wave whistle, atau komentar yang bermaksud untuk mengukur penampilan fisik. Sedangkan tipe nonverbal termasuk lirikan, kedipan mata, gerakan fisik, atau penggunaan tanda-tanda dalam menilai penampilan fisik. Catcalling ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yaitu memang orang random gitu, orang yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan kita, bukan saudara, bukan orang tua, bukan keluarga, bukan rekan kerja, bukan teman sebaya, itu tidak. Dan catcalling ini biasanya terjadi seperti kayak sapaan-sapaan seperti halo Mbak, kayak gitu. Atau hai cantik, mau kemana gitu. Kalau enggak, atau sweet, seperti siulan-siulan seperti itu. Atau mengedipkan mata yang bersifat menggoda, seperti itu. Selanjutnya, korelasional antara catcalling dan self-esteem. Yaitu menurut Hampton dalam Nindia 2014, dampak catcalling yaitu menarik diri dari lingkungan masyarakat dan dapat mengubah perilaku yang dimiliki individu. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor terbentuknya self-esteem dalam diri individu, yaitu faktor lingkungan sosial. Klaas dan Hodge dalam Chandra DKK tahun 2017 mengatakan bahwa pembentukan self-esteem dimulai ketika individu menyadari bahwa mereka berharga sebagai hasil interaksinya dalam lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang tidak baik akan menyebabkan individu membatasi interaksi dengan orang-orang tertentu, begitu pula sebaliknya. Menurut Gardner dalam Kurniawati, tahun 2018, berbagai macam bentuk pelecehan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak bagi korbannya, termasuk catcalling. Pada tingkat sosial, pelecehan seksual dapat menyebabkan perempuan menghindari tempat-tempat tertentu dan tipe laki-laki tertentu. Kemudian pada tingkat individu, pelecehan seksual dapat menyebabkan perempuan terus merasa tidak nyaman dengan perilaku pelecehan tersebut, walaupun hal tersebut telah lama terjadi. Seperti pergi ke tempat umum bersama orang lain, atau bisa dibilang tidak berani pergi ke tempat umum sendirian, atau merasa kurang aman jika bepergian sendiri. Eh, Perilaku-perilaku itu akan muncul ketika seseorang itu merasa trauma dengan perilaku pelecehan jalanan atau yang biasa disebut dengan catcalling. Dia merasa takut, merasa, wah nanti kalau saya kesini sendirian, nanti saya akan dilakukan seperti itu lagi, gitu, seperti dilecehkan, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai self esteem yang tinggi, mungkin dia akan berani melawan, berani mengkonfrontasi tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya itu terjadi, dan dia bisa membela harga dirinya. Namun, bagi orang-orang dengan self esteem yang rendah, mereka akan merasa ketakutan, trauma, dan akan semakin menutup diri dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara catcalling dengan self-esteem pada mahasiswa di Yogyakarta, dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara catcalling dengan self-esteem pada mahasiswa di Yogyakarta. Adapun manfaatnya terdiri dari dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah masukan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu psikologi, utamanya dalam bidang psikologi sosial. Adapun manfaat praktisnya yaitu bisa untuk saling menginformasikan tentang catcalling kepada orang-orang terdekat atau berani menegur ketika melihat atau menyaksikan siapa saja yang melakukan perbuatan catcalling. Hal ini dapat membantu mengurangi kasus catcalling yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.